Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan melihat betapa Yesus Kristus sudah menampakkan kecerdasannya. Pada perikop Lukas ayat 2 ayat 41 sampai 52 diceritakan bahwa ia bersama dengan orang tuanya sedang merayakan Paskah. Setiap tahunnya orang-orang Yahudi pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka datang ke Bait Suci dan kemudian pulang dengan perasaan sukacita. Perasaan lega senantiasa timbul karena sudah menunaikan kewajiban sebagai pengikut Elohim. Ketika berjalan pulang, orang tua Yesus mendapati bahwa Yesus tidak bersama mereka. Kemudian dicarilah Yesus kemana-mana, dan setelah 3 hari baru ketemu. Disinilah adegan yang membuat kita heran bahwa Yesus ditemukan sedang berdiskusi dengan orang-orang pintar, dan mereka takjub akan pengetahuan Yesus. Ini tercatat dalam Lukas 2 ayat ke-47. Dari manakah Yesus mendapat kecerdasan ini? Yang pertama adalah pola pendidikan anak pada keluarga Yahudi. Beberapa keluarga memasang catatan tentang hukum-hukum Tuhan, sema, dan pengajaran penting yang perlu untuk sering dibacakan. Bacaan itu kira-kira memerintahkan agar kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan Elohim itu Esa. Kita harus mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Beberapa kisah hebat tentang penciptaan, awal mula bapa leluhur Israel, kisah hebat tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, menyebabkan anak-anak mengerti sejarah bangsa mereka hingga dewasa. Yang kedua adalah pendidikan terhadap anak-anak dan dewasa di sinagoge. Mereka harus berjam-jam pada hari Sabat, mendengarkan Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Kisah penciptaan dan awal mula bangsa Israel yang sudah didengar dalam keluarga, dibacakan dan diperdengarkan lagi dalam ibadah akhir pekan. Masing-masing kitab dibacakan dengan seksama, sehingga para pendengar diperintahkan untuk mengambil makna sendiri darinya. Yang ketiga adalah rabi-rabi atau pengajar-pengajar yang siap sedia mengajar kitab suci. Mereka siap untuk ditanyai dan memberi penjelasan tentang pengajaran kitab suci. Orang-orang tua tidak canggung dan tidak kebingungan ketika harus menjawab pertanyaan dari anak-anak mereka. Bisa saja pertanyaan itu membingungkan, tapi karena rabi siap untuk memberikan penjelasan, maka orang tua memiliki patokan jelas bagaimana harus memberi penjelasan pada anak-anak. Mari kita bandingkan dengan keluarga kita sekarang. Dalam tuntutan hidup yang semakin beragam ini, kita perlu untuk semakin peka terhadap pendidikan keluarga kita. Suami yang bekerja hingga lembur barangkali harus meluangkan waktu untuk memberi perhatian kepada anak. Istri yang barangkali bekerja atau sibuk dengan aktivitas sosial di luar rumah harus meluangkan waktunya juga untuk anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita terlepas dari pantauan kita dan kemudian menelan beberapa materi yang bertentangan dengan iman Kristen kita.
Hal yang sama berlaku untuk gereja dan untuk negara. Pemerintah telah memberikan kurikulum pendidikan Kristen, penyuluhan agama Kristen, demi membangun kualitas sumber daya manusia Kristen yang mumpuni, demi sebuah keluarga yang mendukung tercapainya visi negara. Gereja-gereja tertentu telah menambahkan materi kebangsaan pada bahan khotbah mereka, sehingga diharapkan membentuk keluarga toleran. Kondisi sosial dan keagamaan di zaman Yesus membentuk anak-anak Yahudi tumbuh dengan cerdas. Banyak dari sistem pendidikan itu dipertahankan hingga sekarang ini, dan cara inilah yang kemudian membentuk anak-anak cerdas seperti Yesus. Kiranya suasana Natal kali ini mampu membuat kita semakin cerdas dalam mendidik anak-anak dan keluarga. Amin.